Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat beristinja dengan batu itu ada 10 syarat. 5 pada pembahasan yang lalu sudah saya sampaikan. Maka oleh sebab itu masuk kita kepada syarat yang ke-6. Syarat yang ke-6 beristinja dengan batu itu bahwa kotoran yang keluar, apakah yang keluar itu dari kemaluan, apakah yang keluar itu dari dubur, bahwa najis yang keluar itu tidak melampaui tempat keluarnya. Umpamanya ada orang yang mencret, lantas karena dia berak mencret, kemudian najis yang keluar dari duburnya itu adalah sampai ke pinggir-pinggirnya, melewati batas hasfahnya. Maka pada posisi itu tidak bolehlah seseorang itu beristinja dengan batu, maka wajiblah dia beristinja dengan air. Dan syarat yang ke-7 adalah bahwa orang yang melakukan istinja itu adalah benda yang kita lakukan untuk istinja itu, apakah dia batu ataukah dia benda yang kesat, bahwa yang kita pergunakan itu adalah suci dari najis. Apakah itu najis yang muncul dari kita karena kita buang air kecil di atasnya, atau najis mungkin ada di atasnya bekas tai cicak, lantas kita tidak boleh mempergunakan, atau dengan najis yang lain, maka kita tidak boleh mempergunakan batu itu, dan juga kita tidak boleh mempergunakan yaitu benda kesat itu. Kalau nyatanya tidak ditemukan benda lain selain benda itu, maka ada kita menemukan air, maka wajiblah kita pada posisi itu beristinja yaitu dengan air. Syarat yang ke-8 adalah bahwa batu yang kita pergunakan untuk istinja atau benda yang kesat yang kita pergunakan untuk istinja itu adalah bendanya kering. Tidak boleh kita mempergunakan yaitu benda yang basah. Umpamanya ada kan benda yang kesat seperti tisu. Kalau seandainya tisu yang kita pakai untuk beristinja dengan yaitu dengan buang air kecil umpamanya, atau dengan sebab buang air besar umpamanya, lantas kita gunakan tisu itu sementara tisu yang kita pakaikan itu adalah tisu basah, maka pada posisi itu tidak sah istinjanya. Maka yang dipergunakan adalah yaitu benda yang kering untuk beristinja. Dengan kita menyapukan yaitu di tempat yang mau kita istinjakan itu tidak tertinggal yaitu bekas basahnya di tempat yang kita istinjakan. Maka kalau seandainya kita beristinja dengan benda yang basah tadi, maka pada posisi itu wajiblah kita beristinja dengan air. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang ke-9 adalah kita beristinja dengan batu, bahwa kita menyapukan yaitu batu istinja itu 3 kali sapu, tidak boleh 1 kali sapu. Walaupun seandainya adalah ada orang yang beristinja itu hilang ain najisnya yaitu 1 kali, maka wajib dia beristinja itu 3 kali. Kenapa? Karena nanti di syarat yang ke-10 orang yang beristinja dengan batu itu harus mempunyai beberapa cara. Bagaimana caranya? Adalah bahwa seseorang itu menyapukan dari bagian kiri terlebih dahulu, kemudian bagian kanan, setelah itu barulah bagian tengahnya. Maka itulah yang dimaksud dengan 3 kali. Kalau nyatanya dengan 3 kali belum juga hilang ain najisnya, maka kita buat dengan ganjil, tidak boleh genap. Maka kalau seandainya kita buang najisnya itu dengan 4 kali baru hilang najisnya, maka kita tambah menjadi 5. Kalau nyatanya 6 kali baru hilang ain najisnya, maka kita tambah menjadi 7. Maka sekurang-kurangnya adalah 3. Kalau tidak bisa hilang najisnya dengan 3, maka kita jadikan 5. Kalau tidak hilang 5, kita jadikan 7. Kenapa? Karena demikianlah perbuatan Nabi kalau dia beristinja yaitu selain air, yaitu apakah dengan benda kesat ataukah juga yang dia lakukan itu dengan batu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada syarat yang terakhir.
Syarat yang terakhir kita beristinja dengan batu itu bahwa kita menyapukan batu itu yang 3 buah tadi sebagaimana penjelasan di atas. Bahwa kita menyapukannya adalah kita laksanakan dulu yaitu bagian kiri dengan mengitarkan batu itu, bukan menggosokkan batu itu. Kita gulingkan batu itu di najis itu, kemudian kita buang batu yang pertama bagian kiri, kemudian kita mulai dari ujung yang bagian atas, umpamanya dubur kita yang mau kita bersihkan dengan batu, kita gulingkan di bagian kanan. Kemudian setelah itu lengketlah najis kotoran tadi di batu tadi. Kalau seandainya kita gosokkan berarti kita adalah mengedarkan yaitu najis yang ada di dubur. Maka oleh sebab itu kita gulingkan, maka yang kita pakai itu berputar dia menggulingkannya bagian kanan, kemudian masuk batu yang kedua, kita putarkan di bagian kiri, kemudian setelah itu yang terakhir kita putarkan di bagian tengah, maka hilanglah ain najisnya, maka sucilah orang yang beristinja dengan batu tadi atau dengan benda yang kesat. Kalau seandainya juga kita pakai tisu, seperti itu caranya. Bukan kita sapukan, kita putarkan, kita edarkan tadi tisu itu di bagian kiri, kemudian kita edarkan tisu itu di bagian kanan, kemudian bagian tengahnya. Kalau nyatanya hilang ain najisnya dengan yang 3 kali ini, maka sucilah seseorang itu beristinja dengan batu atau beristinja dengan benda yang kesat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini, yaitu 10 syarat, yaitu cara untuk beristinja dengan batu atau dengan benda yang kesat. Apabila dengan 10 syarat ini tidak ditemukan bagi seseorang, maka tidak boleh dia beristinja dia dengan batu atau dengan benda kesat. Hendaklah dia beristinja dengan air. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.